ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih Ustadz ucapkan kepada Ananda Faiz ya, yang telah membacakan surah An-Naba. Semoga kita yang mendengarkan ya, baik yang membaca mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hafalan yang dihafalkan oleh Ananda Faiz nantinya menjadi syafaat untuk Ananda dan orang tuanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mendengarkan kajian, kami ingatkan untuk para jamaah sekalian ya, bagi yang akhwat ya atau ibu-ibu sekalian, kami harapkan untuk on off kamera atau menutup kameranya ya, dan bagi yang ikhwan bila memungkinkan kami persilakan untuk on kamera, dan mari kita jaga adab kita jaga kemuliaan majelis ini ya, untuk mendengarkan dengan baik ya. Kalau perlu ya disiapkan pulpennya ya, buku catatannya. Mari kita bersama-sama dengarkan pemaparan kajian tadabbur Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita ya, Al-Mukarram Al-Ustadz Ridwan Suhardi LC Al-Hafidh. Assalamualaikum Ustadz. Cek sound Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana suaranya ya? Alhamdulillah Ustadz. Cukup baik Ustaz. Bersih, ya, cukup baik. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ridwan Suhardi LC Al-Hafidh. Al-Waktu Masyhur. Sudah tepat, dipersilakan Ustaz. Baik. Jazakumul khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita sebagai bentuk rasa sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita, sebagai bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, agar hamba-hambanya ini tidak tersesat jalan, tidak tergelincir kehidupan, ya, dan tidak masuk pada jurang kehinaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, ya, untuk membimbing manusia, ya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan itulah Al-Qur'an. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an pada kita, ini kenikmatan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Isra, "Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana 'alaika kabira." Ayat 87. Sesungguhnya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, inna fadlahu kana 'alaika kabira, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu sangatlah besar, yaitu berupa Al-Qur'an. Ya, karena ayat sebelumnya di ayat 86 Allah katakan wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna, ya. Kalau kami mau, maka kami akan hilangkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada engkau, ya. Ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala begitu sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan ayat tersebut, ya. Apalagi sampai diturunkan kepada hamba-hambanya, ya, yaitu manusia, ya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala itu begitu sayang sama kita. Dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala melebihi sayangnya seorang ibu pada anaknya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, ya. Ya. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Ya. Kalau kami berkehendak, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan pada engkau wahai Muhammad. Dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Illa rahmatam min rabbik, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada engkau. Ya, maka Al-Qur'an ini tetap, ya, berada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya karunia-Nya sangatlah besar kepada dirimu, ya. Jadi ini merupakan karunia yang sangat besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an pada kita. Tetapi kenikmatan itu akan semakin sempurna ketika kita memahami Al-Qur'an. Ya, Allah katakan afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mentadaburi Al-Qur'an? Ataukah di dalam hati kalian ada kunci, ada gembok, ya, yang menutup hati kalian sehingga tidak mau mentadaburinya, tidak mau memahaminya. Ya. Dan ternyata memahami ayat Al-Qur'an itu sebuah perintah. Allah katakan di dalam, ya, ayat yang lain, ya, surat Al-Ankabut, ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah Al-Qur'an, ya, bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pahami itu benar-benar, ya. Ya. Kalau kita memahaminya dan mengamalkannya, lalu kita praktekkan, ya, salah satu di antaranya adalah salat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu akan mencegah dari keburukan dan, ya, fahsya dan munkar dan perbuatan munkar.
Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meluangkan waktu sedikit ya. Dalam sepekan itu kita satu kali ini ya, satu hari untuk coba sedikit demi sedikit memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, yang dengannya semoga menjadi sebuah apa namanya, bentuk kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, dan tentunya akan menjadi sebuah bimbingan dalam kehidupan kita ya, karena ketika memahami ya, akan mudah untuk mengamalkan ya, sementara kalau tidak paham ya bagaimana mungkin untuk dan kita mulai dari juz 30 ya, yang insya Allah lebih lebih mudah karena banyak kita dengarkan, banyak kita baca ya, terutama Masya Allah di beberapa sekolah ya, di beberapa sekolah memang sudah coba untuk dihafalkan ya. Ya, kalau anak-anak kita menghafalkan, ya mudah-mudahan kita juga bisa menghafalkannya. Ya, sembari untuk terus menyelami, memahami apa-apa yang ada di dalam juz 30, terutama yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu dari surat An-Naba. Ya, surat An-Naba. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya menggunakan rujukan kitab Tafsir As-Sa'di, At-Taisirul Karimir Rahman. Ya, Taisirul Karimir Rahman. Ya, mungkin jika jemaah ada yang punya kitabnya silahkan dibuka, atau di sini coba saya tampilkan, walaupun bukan satu-satunya ini yang dijadikan rujukan sebagai pembahasan surat An-Naba ini. Ada beberapa pendapat para ahli tafsir yang lainnya. Tapi ya sebagai rujukan yang utama dan bisa kita baca bersama, kita menggunakan surah tafsir As-Sa'di ya, Abdurrahman As-Sa'di. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ya. An-Naba merupakan surat yang pendek-pendek ya, diturunkan di Mekah ya, Makkiyah, dan dia memiliki 40 ayat. Dia memiliki 40 ayat. Ya, di dalamnya banyak membahas, atau sebagian besar ya, atau mungkin semuanya bercerita tentang kehidupan akhirat. Ya, makanya disebut An-Naba atau berita yang sangat besar. Kita lihat di permulaan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya, amma yatasaalun. Apakah yang ditanyakan oleh mereka? Ya, mereka ini saling bertanya apa sih gitu. Kalau bahasa kita. Ai an ayyi syai'in yatasaalul mukadzibuna bi ayatillah. Itu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, mereka bertanya tentang apa? Ya. Ini An-Naba atau berita. Ini ada dua pendapat. Salah satu pendapat yang disampaikan oleh Imam Qatadah, An-Naba itu artinya Al-Qur'anul Karim. Ya, tetapi pendapat yang lain, Imam Mujahid menyatakan bahwa An-Naba di sini adalah hari kiamat. Ya, hari kiamat. Maka pendapat yang lebih masyhur yaitu pendapat dari Mujahid, bahwa An-Naba itu adalah tentang hari kiamat, ya, tentang hari kiamat. Karena di dalam surat ini ya terdapat betapa banyaknya dibahas tentang hari kiamat, tentang hari kiamat. Afwan, yang berpendapat Al-Quran itu adalah Imam Mujahid, sementara yang berpendapat hari kiamat adalah Qatadah atau Imam Qatadah. Ya, Imam Qatadah. Nah, kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini yatasaalul al-mukadzibun bi ayatillah. Ya. Karena mereka merasa aneh terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hari kebangkitan.
Summa bayyana ma yatasaaluna anhu faqal. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang dipermasalahkan oleh mereka, yang menjadi gosip saat itu, ya, menjadi perbincangan saat itu. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ai anil khabril azimi, ya, anil ya, khabaril azimi alladzi tala fihi niza'uhum, ya, wa intashar fihi khilafuhum ala wajhi takdzibi wal istib'ad, ya. Ini tentang khabar atau berita yang sangat besar, yang mereka terguncang dengan berita itu. Alladzi tala fihim niza'uhum, yang dengan berita itu menjadi pertengkaran di antara mereka. Wa intashar fihi khilafuhum, tersebarnya perbedaan pendapatnya, apa yang gosip-gosip yang yang ada pada mereka ala wajhi takdzib wal istib'ad. Ya, ya. Tapi ternyata perbincangan di antara mereka itu tidak lain hanya untuk menunjukkan kemustahilan dan menunjukkan kedustaan mereka terhadap hari kebangkitan itu. Ya. Jadi mereka bertengkar itu, ya, hanya untuk menunjukkan bahwa berita tersebut ya berita bohong, dan mereka ingin menunjukkan apa namanya kedustaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dengan gosip, dengan mereka membuat gosip itu diharapkan bahwa masyarakat tidak bisa menerima atau tidak mau menerima kabar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Wal istibad, ya, dan ketidakmungkinan gitu. Tidak mungkin ada kebangkitan. Bagaimana kita bisa bangkit? Ya, kalau kita sudah mati ya sudah mati gitu kan. Ya. Seperti halnya di dalam disebutkan di dalam surat Waqiah, ya. Ya, kalau kita sudah jadi tulang belulang, mana mungkin bisa dibangkitkan? Ya. Inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirina lamab'utsuna ila miqati yaumin ma'lum, kan gitu. Apakah bapak-bapak kami juga yang dulu sudah tidak yang sudah mati lebih dulu, ya. Apakah mereka juga akan dibangkitkan, kan gitu. Aw aba'una al-awwalun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang tidak masuk akal gitu. Dan ini sengaja diviralkan oleh mereka supaya ditolak gitu. Berita ini supaya tidak diterima gitu. Ya. Karena ketidakmungkinan yang ada dalam benak mereka, al-istibad, ketidakmungkinan. Ya. Jadi mereka membuat berita tersebut, membuat gosip tersebut, intinya adalah supaya berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kebangkitan itu didustakan, tidak diterima. Padahal wa huwa an-naba'ul ladzi, ya, la yaqbalu syakku wa la yadkhuluhu ar-raibu walakinnal mukadzibuna bi liqa'i rabbihim la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Padahal berita yang datang itu tidak ada keraguan sedikit pun, ya, dan tidak ada kedustaan sedikit pun. La yaqbalu syak wa la yadkhulu raib. Ya. Sama sekali tidak ada, ya, tidak perlu diragukan lagi, ya, dan tidak perlu dibimbangkan. Emang jelas itu berita itu pasti ada, pasti benar gitu kan. Ya, tapi karena mereka memang pendusta, ya, yang paling utamanya adalah mereka mendustakan pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walakinnal mukadzibuna bi liqa'i rabbihim la yu'minun. Karena intinya mereka, ya, memang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Walaupun, ya, semua ayat, semua dalil tentang kebesaran Allah datang pada mereka, mereka tidak akan beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menyaksikan siksaan yang pedih. Artinya, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun.
Mereka pasti akan lihat itu. Dan itu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Takatsur kan? Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Nah, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Itu keimanan. Dan itu jangan sampai datang kepada kita jamaah sekalian. Ya, yang namanya iman itu kan mempercayai sesuatu yang belum terlihat. Ya, sesuatu yang memang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Dan ini diperdebatkan oleh mereka. Ya. Walihada qal kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun ay saya'lamuna idza nazala bihim al-'adzabu ma kanu bihi yakdzibun hina yad'una ila nari jahannam da'a wa yuqalu lahum hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun. Ya. Mereka itu akan pahamnya kapan? Ketika diturunkan pada mereka azab yang mereka dustakan. Yang mereka ketika hidup itu tidak mau menerimanya. Hina yad'una ila nari jahannam da'a. Ketika mereka didorong ke dalam neraka sekuat-kuatnya. Ketika mereka ditarik ke dalam neraka sekencang-kencangnya. Ya. Makanya Allah katakan, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Ya. Bisa dilihat di dalam surat At-Tur ayat 13 dan 14. Ya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi pada mereka. Betapa tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Kenapa? Karena mereka menggunakan akal bukan iman. Ya. Makanya orang beriman itu yakin betul akan pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun menginginkan pertemuan dengan dia. Maka dia akan dibimbing untuk mengimani, untuk meyakini pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya meyakini pada hari kebangkitan, hari akhirat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sementara kebalikannya, man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu, atau kama sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak mau bertemu dengan dia. Ya, kalau Allah sudah tidak mau bertemu dengan manusia, ya berarti tempatnya sudah jelas. Itu mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah berita yang diperdebatkan oleh mereka. Ya. Yang ternyata sampai kita pun hari ini ada gitu. Ya. Ada yang tidak mengimani adanya siksa dan nikmat kubur. Ya. Ada yang tidak mengimani adanya kebangkitan, mahsyar, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini akan terjadi sampai hari kiamat jamaah sekalian. Ya. Maka kebangkitan dari mulai alam kubur sampai nanti, ya, kita masuk surga atau neraka, itu adalah perkara yang gaib, yang hanya diterima dengan iman. Buktinya kapan? Nanti. Ya, setelah kematian itu datang pada diri kita. Ya. Maka beruntunglah kalau yang sudah mempersiapkan diri untuk menyongsong hari tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan,
Ketika seseorang itu menginginkan berjumpa dengan Allah, Allah pun ingin berjumpa dengan dia. Ya, kalau Allah menginginkan pertemuan dengan dia, ya pasti Allah akan menyiapkan segala sesuatunya, ya, untuk membahagiakan hamba-hambanya tersebut. Lalu sebagai bukti bahwa kebangkitan itu ada, ya, ya, hari akhirat itu ada, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bukti-buktinya dengan berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Tsumma bayyana ta'ala an-na'ima wal adillata ad-dallah ala sidqi ma ukhbirat bihi ar-rusul. Faqal, ya, alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. أي أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم الأرض مهادا أي ممهدة مهيئة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kepada kita atau menunjukkan bukti, ya, tentang keberadaan akhirat itu dengan Allah menunjukkan penciptaannya di dunia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuktikan apa yang dia sampaikan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah memberikan kalian nikmat yang sangat agung? Ya. Kami jadikan untuk kalian alam naj'alil arda mihada, bumi sebagai hamparan yang dihamparkan dan ditundukkan bagi kalian, ya. Untuk apa? Kepentingan-kepentingan, ya, berupa tanah garapan, tempat tinggal, jalan-jalan, kebutuhan-kebutuhan kalian dipenuhi dan Allah tunjukkan itu. Dan itu ada gitu. Ya. Wal jibala autada, mengokohkan bumi agar tidak terguncang, ya, dengan gunung-gunung, ya, sebagai pasak, ya. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak, mengokohkan bumi, ya, agar bumi itu tidak berguncang, agar bumi itu tidak bergerak sehingga kalian hidup dengan nyaman, ya, ya. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, ya. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada cuman 2 jenis itu. Jenis yang ketiga nggak diterima. Ya, cuman ada laki-laki dan perempuan. Ya, dari jenis yang sama agar masing-masing dari keduanya itu merasa tenang, ya, merasa nyaman. Ada, ya. Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan rasa cinta, rasa kasih, ya. Seperti hanya disebutkan di dalam surat Ar-Rum, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, ya, istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya, ya, kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang, ya. Di surah Ar-Rum. Ini biasanya ditulis untuk undangan pernikahan, ya. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita renungi, siapa yang menumbuhkan rasa cinta itu pada diri kita? Siapa yang menumbuhkan rasa sayang, rasa ingin? Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai si A, tidak mencintai si B. Kita mencintai si B, tidak mencintai si A. Padahal sama-sama. Si A dan si B mungkin sama-sama perempuan, ya, yang melihatnya laki-laki. Tapi kenapa rasa cinta itu ada pada si A, tidak pada si B? Siapa yang menumbuhkan? Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqnakum azwaja, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan kami ciptakan berpasangan. Ya. Jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala tahu tentang diri kita, tahu akan kebutuhan kita, ya. Tahu apa yang kita inginkan. Karena Dia yang menciptakan kita, kan gitu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasangkan diri kita dengan pasangan kita. Dan itu karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan termasuk dalam karunia-Nya ketika kita diperbolehkan menikmati pasangan hidup kita dengan cara biologis yang tentunya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yaitu dengan pernikahan. Ya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membuktikan bahwa adanya hari kemudian, hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dengan bukti-bukti nikmat yang Allah berikan pada kita. Tidak cukup sampai situ, Allah Subhanahu wa taala katakan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna naumakum tsubata. Ya, sebagai istirahat bagi kalian, sebagai pemutus kegiatan-kegiatan yang melelahkan, pekerjaan, ya, yang jika terus dilakukan akan membahayakan badan. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ja'alna naumakum subata ay rahatan lakum. Ya. Wa qat'an li ashghalikum allati mata tamadat bikum, ya, adarrat bi abdanikum faja'alallahu al-laila wan nauma yaghshan nas, ya, litanqati'a harakatihim, litanqati'a harakatuhum ad-darrah wa tahsulu rahatahum an-nafi'ah. Sehingga ketika badan kita diistirahatkan setelah kesibukan kita, badan kita akan sehat kembali. Wa tahsulu rahatuhum an-nafi'ah. Istirahat itu akan menghasilkan kebaikan pada badan kita. Ya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia tahu kebutuhan kita. Ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, ay sab'a samawat fi ghayatil quwwah was salabah wasyiddah, qad amsakaha Allahu biqudratihi wa ja'alaha saqfan lil ardi, ya, ya, fiha iddatun manafi'u lahum, ya, walihada dzakara min manafi'iha asy-syams faqal wa ja'alna sirajan wahaja wa banaina fawqakum sab'an shidada, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami bangun di atas kamu 7 lapis langit yang kokoh. Itu 7 langit yang amat kuat dan kokoh. Allah menahannya, ya, dengan kekuasaannya dan menjadikannya sebagai atap bagi bumi. Ya. Ya. Dan langit ini memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Ya. Dan salah satu di antara manfaatnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara manfaat matahari, ya, dengan berfirman, ya, dan kami jadikan pelita yang amat terang atau matahari, ya, wa banaina wa ja'alna sirajan wahaja, ya, ya, nabaha bisiraj ala ni'mati binuriha alladhi sara qad darurah lil khalqi, ya. Inilah Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengingatkan manusia pada matahari berupa nikmat cahayanya yang menjadi kebutuhan vital. Ya. Kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya. Dan pada panasnya, ya. Karena padanya terdapat berbagai manfaat seperti untuk, ya, mematangkan buah-buahan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semuanya untuk menunjukkan kekuasaannya yang sangat luar biasa sekali. Ya. Kalau kita lihat ada di dalam surat Al-Ahqaf,
Allah Subhanahu wa taala katakan, "Aruni madza khalaqus samawati wal ard am lakum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum," ya, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tantang pada kita ya di dalam surat Al-Ahqaf, kalau memang kita punya Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa enggak mereka mendatangkan seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Ya, bisa enggak menciptakan apa yang seperti Allah yang Allah Subhanahu wa taala buat? Ya, aruni madza khalaqu minal ard, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlihatkan padaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Ya, amlahum syirkun fis samawat, ya. Atau mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Emang kalian bantu Allah itu? Ya, gitu. Ya. Itu nih di kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, tantang, bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Qur'an, min qabri hadza au atharatin min ilmin, kata Allah Subhanahu wa taala, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, ya, in kuntum shadiqin, kalau kalian memang orang yang benar. Ya. Jadi kalau memang tidak bisa membuktikan ya tentang penciptaan langit dan bumi, berarti memang Allah yang menciptakan. Lalu kenapa kalian ragu dengan hari kebangkitan? Ya. Ya. Bagi Allah mudah saja membangkitkan orang yang mati. Seperti halnya bagi Allah mudah ya untuk memberikan cahaya dari matahari, menghidupkan bumi, ya. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga ya menunjukkan kuasanya, menyebutkan kuasanya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, ay minas sahab, ma'an thajjaja katsiran jiddan, yaitu air yang begitu tercurah, ya, linukhrija bihi habban wa nabata, ya, untuk menumbuhkan ya min bir wasyair wa dhurrah wa aruz wa ghairu dzalika mimma ya'kulu adamiyun, ya, dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, gandum, ya, ya, beras dan yang lainnya, wa ghairu dzalika mimma ya'kuluhu al-adamiyun, yang dibutuhkan oleh manusia untuk memakannya, wa nabata yashmilu sairun nabat alladzi ja'alahu Allahu quwwatan limawashihim, ya. Ya. Begitu juga berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ternyata dimakan oleh hewan ternak kita, yang itu akan memberikan kekuatan pada mereka, ya, ya, untuk binatang ternak kita, yang pada akhirnya binatang ternak itu pun akan memberikan manfaat bagi kita, ya. Wa jannatin alfafa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kebun-kebun yang lebat, ya. Masya Allah, ya. Jannat di sini adalah kebun, ya, bukan surga. Ya. Wa jannatin alfafa, basatin, ya, multafih, ya, multafitan, ya, fiha min jami'i asnafil fawakih alladhidah, ya. Kebun-kebun yang Masya Allah, kebun-kebun yang lebat, yang di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan yang lezat, ya, buah-buahan yang bisa dinikmati oleh manusia, ya. Falladhi an'ama 'alaikum bihadhihi an-na'im al-'azimah allati la yaqdiru qutraha wa la yuhsa 'adadaha, ya. Kaifa takfuruna bihi wa takdzibu ma akhbarakum bihi min al-ba'ts wan nusyur am kaifa tasta'inuna bi ni'amihi ala ma'asihi wa tajhadunaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya sindir pada kita, ya, zat yang memberi kenikmatan, berbagai nikmat yang begitu besar, begitu agung, yang tidak terkira dan tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa kalian kufur pada Dia, pada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian dustakan berita yang dikabarkan pada kalian tentang hari kebangkitan dan
hari dikumpulkan. Ya, ya. Atau mengapa kalian menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat dan untuk menentangnya? Padahal itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Am kaifa tasta'inuna bi ni'amihi ala ma'asihi wa tajhadunaha. Jadi itu pertanyaannya. Ya. Kita memakan nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah, tapi kita mendustakan pernyataan Allah. Tidak ada sedikit pun yang ada di tubuh kita kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita tidak beriman pada Allah Subhanahu? Di dalam surah Al-Baqarah itu kan jelas. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andad wa antum ta'lamun. Bagaimana mungkin kita menggunakan nikmat Allah tapi kita tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengimaninya. Ya, ya. Kan kalau kita ndak yakin dengan rumah sakit itu, nggak mungkin kita masuk ke rumah sakit itu. Ngapain masuk ke rumah sakit itu dan menggunakan fasilitas yang ada sementara kita tidak yakin bahwa rumah sakit itu akan memberikan referensi kesembuhan. Dan kita memakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak meyakini berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jadi ini menjadi renungan, ya, oksigen yang kita hirup, air yang kita minum, nasi yang kita makan, ya, udara yang kita hirup dari siapa? Itu dari Allah. Maka jamaah sekalian, berimanlah pada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Dia yang memberikan fasilitas semuanya yang kita butuhkan. Ya, yang kelak, ya, kalau kita tidak mengimaninya akan menjerat diri kita. Ya, kalau kita menggunakan untuk ketakwaan, alhamdulillah kita bisa menjawabnya dengan benar ketika ditanya fasilitas-fasilitas tersebut. Kalau tidak, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ya sementara sampai ayat 16. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan sampai ayat berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Kalau mungkin ada yang ditanyakan. Nah, terima kasih atas pemaparan ya daripada surah An-Naba ya dari ayat pertama sampai dengan ayat 16. Kami persilahkan bagi jamaah yang barangkali ingin bertanya ya untuk menguatkan, kami persilahkan untuk 2 orang penanya ya bisa terlebih dahulu raise hand atau mengangkat tangan ya. Kami persilakan ya dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu sekalian, kami persilakan. Ya, bisa mengangkat tangan ya. Ada titik 3 ya di sebelah kanan itu bisa ditekan. Kemudian ada tulisan raise hand ya. Ya. Baru habis itu bisa dinyalakan audionya. Tafadhol. Tapi sepertinya malu-malu Ustaz, sepertinya Ustaz. Atau lagi merenungi Ustaz atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Masya. kita. Insyaallah. Ya Ustaz. Oke. Eh, barangkali kita cukupkan ikhwah ya. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita ya. Semoga tadi yang disampaikan oleh guru kita ya menambahkan keimanan kita, mengokohkan keimanan kita sehingga menambah rasa syukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dan semakin yakin saja bahwa hari akhir itu benar-benar ada saja. Artinya Betul. untuk kita muhasabah memperbaiki semua aktivitas amalia ibadah kita semuanya insya Allah. Baik, kita cukupkan barangkali Ustaz ya. Betul, nah. Oke, saya ikhwafillah. Terima kasih ya. Kami ucapkan untuk semuanya. Alhamdulillah pada malam perdana ini ya di kajian tadabbur Al-Qur'an
hadir 63 saat sekarang sudah 57. Ya, semoga malam-malam berikutnya semakin banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, tidak hanya membaca juga paham, ya, ini mentadaburi Al-Quran. Ya, semoga kita tidak termasuk am ala qulubin aqfaluha ya. Hati-hati kita tertutup untuk tidak memahami Al-Quran Al-Karim. Ya, Masya. sedikit informasi ikhwafillah, insya Allah kegiatan ini akan kita laksanakan setiap pekannya mengganti kegiatan Al-Kahfi ya. Adapun Al-Kahfi bisa dilaksanakan secara mandiri ya, barangkali bisa setelah ba'da maghrib ya, atau sebelum sesi ini atau nanti ya, di setelah sesi ini atau di esok hari ya, menjelang hari Jumat. Dan di waktu yang sama insya Allah di pukul 8 ya, harapannya para jamaah bisa standby jadi biar tidak ketinggalan saat ya. Nanti udah paham sampai 17, habis itu ke skip, Tat. Jangan sampai, Sat, ya. Kalau saya insya Allah enggak, Sat. Insya Allah saya jadi nemenin Ustaz, Sat. Jadi MC saya. Ya, insya Allah nambah Masya. ilmu, ya, menambah Barakallahu hikmah fiik. kita semuanya. Insya Allah, Ustaz. Seperti itu, ya, Jadi bagi jamaah bisa mengambil amal jariahnya dengan mengajak teman-teman yang lain, ya, untuk menambah keimanan kita semuanya. Kemudian kami informasikan bahwasannya pendaftaran kelas tahsin, ya, LBQ Risalatuna sudah kita buka. Bagi para jamaah yang barangkali belum mempunyai halaqah Al-Quran, silakan bergabung. Bisa reguler hadir ke lembaga ataupun juga private juga kami sediakan, ya, offline dan online. Ya, ikhwan akhwat, anak, remaja dan dewasa insya Allah. Dan juga di Risalatuna kami mempunyai divisi yakni sekolah Quran Risalatuna ya, bagi para jamaah Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak ya, silakan ya daftarkan di sekolah Quran Risalatuna ya. Dan juga kami juga bisa menyalurkan infak Bapak Ibu sekalian ya di lembaga Quran yakni dengan Risalatuna Peduli ya. Dan bagi para jamaah yang barangkali kurang fit ya, kita juga buka ada yakni divisi baru namanya Risalatuna Sehat ya, yang sudah baru buka launching ya. Jadi bagi para jamaah yang ingin ya berkonsultasi kesehatannya bisa datang di Risalatul Nasihat insya Allah. Baik, ikhwafillah, jazakumullah khairan, kami ucapkan sehat selalu semuanya. Semoga Allah tambahkan keberkahan dengan wasilah pemahaman kita, tadabbur kita pada pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan, ya, keluangan waktu untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita cukupkan dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafarah majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz, sehat selalu Ustaz. Semoga Allah jaga Ustaz dan keluarga ya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.